bela nabi saya yang dulu. Ari Untung membuat podcast. Kemarin juga saya sudah saya sudah reaksi video ini. Ya, penting nih. Mengukur kebenaran agama itu jangan dilihat dari pemeluknya. Jangan dilihat dari tindakan pemeluknya, akhlak pemeluknya, bukan. Kalau pengen mengukur kebenaran agama secara akademis, lihat argumentasi yang tersaji di balik agama itu. Ayo kita uji bersama-sama keimanannya. Semuanya bisa di-challenge. Ayo. Keimanannya. Argumen di balik itu. Bukan membela dengan argumen-argumen dan framing-framing yang dibuat oleh Anda. Tetapi kalau tantangan yang Anda maksud itu, sekarang saya jawab. Segala bentuk tulisan yang ditulis oleh orang-orang terdekatnya, bahkan istrinya, orang tersebut, ya kalah dengan saya. Asal jangan main kasar, jangan main ancam dibui, dimasukin penjara. Kita kan bisa membuka ayat-ayatnya, kita bisa berdebat. Kita bisa mendebat dari apapun yang ditulis di situ. Nggak usah ngomong Alkitab. Ya, kita tantang. Tantangan kamu saya jawab sekarang. Semua tertulis kok. Tercatat dengan rapi. Sudah 1400 tahun yang lalu. Kalau kamu ngomong bahwa dia itu dari akhlaknya mulia, bagaimana disebut berakhlak mulia kalau dia itu memimpin, menjadi panglima dalam medan pertempuran, dari ratusan kali ekspedisi menghancurkan suku-suku kecil di samping dia memimpin 27 kali panglima. Apakah itu mulia menurut kamu? Apakah itu mulia? Kok begitu emosinya kamu? Calon wakil gubernur Suswono hanya mengatakan, kalau mau cepat kaya, kawin dengan janda kaya. Marah seluruh dunia. Seluruh dunia marah sama Suswono. Dikatakan itu penistaan. Ngapain itu penistaan? Emang jelas kok terjadi kok. Marah lagi Ustadz, dia kawin dengan mahar 20 onta. Dia itu tukang angon kambing di calon istrinya itu. Tukang angon kambing mana bisa punya onta satu. Benar-benar bohong. Janganlah bohong, ampun. Tuhan ampuni bangsaku, membela orang yang begitu dikatakan mulia. Sebenarnya saya tidak mau bicara ini. Tapi sebagai pelurus sejarah, saya ini meluruskan sejarah. Saya belajar sejarah. Akhirnya saya harus masuk Kristen. Karena saya tidak bisa meluruskan sejarah beliau itu tanpa saya harus masuk Kristen. Itu jalan satu-satunya. Dan saya masuk Kristen ini hanya karena ingin membela jangan sampai gereja dirusak. Mari kita hidup toleransi dan damai. Itu maksud saya. Tapi itu setelah saya belajar dengan tulus murni hati. Ini luar biasa ajaran Kristen ini, saudara. Kalau melihat apa yang diargumenkan oleh oleh beliau, lu ngaca, jangan ngaco. Berbalik, terbalik. Balik terbalik. Kalau kita melihat sejarahnya itu. Sekarang saya tanya, apakah mulia orang itu melamar
bocah kecil, anak dari teman setianya si bakar jagung. Dia umur 54 tahun, calon istrinya umur 6 tahun. Muliakah itu gitu? Lalu kalian membela, itu kan zaman itu. Loh, ini ajaran yang dicontohkannya itu diikuti sekarang. Katanya beliau itu teladan. Lokodokono lokom Rasulullah uswatun hasanah. Kan gitu ayatnya. Sungguh di dalam diri beliau itu ada teladan baik. Apakah ngelamar bocah kecil umur 6 tahun itu teladan? Lalu kalian bilang, itu kan zaman itu. Ya ampun, apakah saudara-saudara tidak merasa bahwa saudara-saudara yang percaya dengan keyakinan itu, apakah saudara-saudara tidak merasa bahwa itu adalah sejarah yang diputarbalikkan? Onta yang dipakaikan jubah. Emang peperangan saya ini tidak pernah berhenti kayaknya. Ini rasa sayang saya kepada keluarga saya, saudara-saudara saya, yang otaknya itu dibalik, dibuat bohong sama Habib-Habib itu. Lukas 6 ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Apakah saya memuji diri saya ini karena pandai menista gitu? Ayo Abi maju terus, maju terus, bongkar terus, bongkar. Apakah itu? Saya tidak mau masuk di dalam perdebatan ini. Kalau bukan karena pengetahuan saya, kepastian saya terhadap sejarah itu, di mana Anda semua tidak mau masuk di dalamnya. Dan saya harus melakukan itu. Gak mungkin saya mengorbankan diri saya untuk masuk penjara. Tapi karena apa yang saya lakukan ini, saya harus bersama-sama gandeng tangan dengan apologet di seluruh dunia. Orang-orang orientalis yang sudah, sekarang ini hadis ini, Kutubus Sittah itu, sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Bahasa Mandarin sudah, bahasa Inggris sudah, bahasa Indonesia sudah. Sudah bisa dibaca. Namun terlanjur begitu banyaknya pengikutnya ini sudah 1,5 miliar. Hanya dilawan oleh seorang Saifuddin Ibrahim. Tentu itu menggarami laut. Ya nggak ada gunanya. Tetapi saya tetap harus menempuh. Saya harus lakukan ini. Suka tidak suka, senang tidak senang. Menghancurkan diri saya. Menghancurkan seluruh reputasi saya. Hanya karena ketulusan dan kemurnian hati saya untuk berada di dalam perdebatan ini. Wahyu 16 ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kodok. Jadi ini adalah rupa-rupa perkodokan itu, kodok. Anda belajar Kutubus Sittah, 6 kitab itu yang mengungkapkan perilaku beliau itu. Kemudian baca nubuatan Alkitab. Persis.
bahwa memang itu nabi palsu. Karena keinginan saya untuk membela penghujat, penghina agama, yaitu mereka yang membakar, merusak tempat ibadah orang lain, saya menemukan pelajaran ini. Saya menemukan 600 tahun sebelumnya sudah dibicarakan oleh Yesus Kristus, sudah disampaikan oleh Tuhan, oleh para nabi, para rasul. Mereka yang rela seluruh hidupnya untuk menjelaskan kebobrokan-kebobrokan itu, membongkar budaya yang begitu mapan, yang dipertahankan oleh orang-orang yang tidak bermoral dalam beragama, yang disebut ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, orang-orang yang munafik di dalam beragama, sok suci. Itu yang dilawan oleh Tuhan Yesus, di mana ajaran-ajaran yang sudah bergelimang dengan pujian-pujian terhadap orang busuk, memuji orang yang benar-benar nggak ada mentalnya, nggak ada kriteria nabinya apa, nabi apa, saudara-saudara. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan orang-orang pilihan ini, saudara-saudaraku, telah terjebak di dalam kubangan kotor pemikiran. Karena kubangan kotor itu diciptakan oleh mulut-mulut kotor juga, untuk mengatakan bahwa beliau itu suci, beliau itu mulia. Mulia dari mana, saudara-saudara? Anak 6 tahun dilamar dengan cara otak bagaimana seorang yang waras sekalipun, atau orang yang tidak waras sekalipun, mampu punya ide semacam itu. Dia bilang bahwa telah datang kepadaku Jibril membawa kain sutra warna hijau, gambarnya adalah bocil itu, bocah kecil itu. Bahwa saya ditakdirkan untuk menikah dengan dia. Membawa nama takdir Tuhan untuk menguatkan pendapatnya bahwa dia ngiler sama bocil. Memang Isa itu centil orangnya, cerdas berbicara. Maka dikawinkanlah dalam usia 6 tahun. Sahabatnya itu nggak bisa berbuat apa-apa, karena dia kalah wibawa, kalah argumen. Dia harus mengorbankan anaknya yang belum SD, kalau zaman sekarang ini, baru 6 tahun. Menurut sejarah yang kuat dan kesaksian istrinya itu, ditiduri sebagai suami istri umur 9 tahun. Jadi ada 3 tahun ini, masa antara setelah ijab kabul sampai kepada malam pertama itu 9 tahun. Dan dialah yang merenggut keperawanannya. Tetapi masa 3 tahun itu, beliau datang dan menaruh barangnya di atas paha Aisyah, disuruh pegang. Ya, keluarlah lendirnya itu di atas paha. Itu kesaksian dari Aisyah, istrinya itu yang ngomong. Ampun. Nah, bagaimana kalau Anda yang percaya dengan beliau itu, Anda sebagai orang pilihan, lalu menyerahkan anak Anda yang umur 6 tahun kepada seorang penguasa, seorang calon, seorang pemimpin, calon pilkadal, sebagai
calon ini. Nanti sebentar lagi pemilihan serentak di seluruh Indonesia. Orang ini mengadakan pesta. Si calon ini, pesta perkawinan calon di Gedung Krida Suasono, Bekasi. Tapi pengantennya ini, calonnya ini, pengantennya ini, perempuannya ini umur 6 tahun. Apakah Anda tega? Anda sebagai ibunya yang juga duduk di sampingnya nanti, dengan Anda tersenyum, sementara putrimu itu tidur sebentar lagi sama calon wali kota Bekasi. Halo? Dan nanti, ya mungkin ya masih bocah, di pelaminannya itu, setelah dari pelaminan di kamar pengantin, tentu sudah dihias semuanya. Sudah didekorasi yang bagus. Itu spring bednya yang mahal tentu saja. Harga minimal 15 juta spring bed itu. Dan disitulah calon pengantin ditaruh. Ternyata belum bisa. Dia harus tunggu 3 tahun lagi. Ya, tapi ya, calon wali kota itu hanya punya satu-satunya itu. Lah kalau Kanjeng itu dulu, dia sudah punya 13 istri. Yang bisa digilir setiap hari. Dan ada hadis yang mengatakan, beliau bisa menggilir istri-istrinya itu, dalam satu hari dia bisa nyoblos 9 istri. Paku sana, paku sini, paku sana, paku sini. 9 kali. Dalam sehari. Itu tercatat semua. Tercatat semua dalam buku-buku hadis itu. Di dalam Kutubus Sittah, 6 buku itu tertulis semua. Sekarang Anda bela. Bagaimana cara Anda membela itu? Ini kesurupan yang yang marah-marahlah. Lapor. Geruduk. Geruduk kayak anak Batak itu. Saya nggak nyambung otak saya sampai sekarang ini nih. Jadi ajaran itu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ibu kamu yang mengawinkan anakmu dengan calon wali kota Bekasi itu. Kamu rajin, bahkan kamu sudah naik, pergi ke tanah suci. Anda sudah menghabiskan uang ratusan juta supaya disebut haji. Ini analogi yang saya sampaikan supaya minimal Anda sadar. Jangan emosi beragama. Kota Bekasi itu adalah kota di mana ketidaktentraman orang-orang Kristen. Kalian rusak gereja itu. Orang beribadah di rumahnya itu. Ngamuk-ngamuk. Ternyata koruptor. Ibu-ibu bisa menghentikan persekutuan doa di Bekasi. Begitu ngerinya kota Bekasi itu. Yang dihuni oleh orang-orang yang punya kepala tapi otaknya kosong.
1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu pergi ke seluruh dunia. Masa saya disuruh bahas burungnya orang lain? Kalau saya perlu ya saya bahas burung saya. Itu ada yang komen, Mamat itu nabi palsu sok. Biar penonton saya berantem sama calon-calon pengikut nabi palsu. Ujilah setiap yang ngomong, ya. Ayo, gitu kan, kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, kata Quran. Ayo kasih bukti kalian kalau kalian benar dengan pengakuan kalian. Iya, benar. Jadi kita siap gitu kan, kita siap untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini agama benar, dan keyakinan akan kebenaran agama ini gak menafikan kita untuk berhubungan harmonis dengan umat agama lain. Ya. Karena ini urusan keyakinan, dan kita bisa buktikan kebenaran keyakinan ini toleransi hubungan sosial, gak usah campur aduk. Ya, kalau kita mengatakan Islam satunya agama yang benar, Komeng aja bisa jadi ini anggota DPR RI, kok saya nggak bisa? Saya juga DPR di atas RI. Dewan Pertimbangan Roh Kudus. Rohnya itu. Yang mahal itu rohnya. Bukan lelucon Komeng itu. Apa aja kata-kata langsung diceletukin sama Komeng jadi lucu. Ini bukan lelucon. Terlalu pedis. Terlalu banyak penderitaan yang harus dialami oleh lelucon-lelucon yang diciptakan. Lelucon zaman. DPO, siapa kamu? DPD, apa itu DPD? Dewan Pertimbangan Dusta gitu. Dewan Persatuan Dusta Palsu gitu. DPP. Kalianlah yang tulis komen-komen itu. Saya terlalu banyak hal yang saya pikirkan. Saya sudah menulis khutbah-khutbah yang banyak. Ribuan khutbah. Petrus 2 ayat 21, Petrus 2 ayat 1, 2 Petrus 2 ayat 1, gitu maksud saya. Susah sekali membaca Alkitab ini. Ada 2 Petrus lah begitu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bagaimana sebuah kebencian itu terjadi? Atas doktrin-doktrin yang disalahkan, atas cara-cara guru-guru palsu, atas cara-cara nasab palsu. Ini nasab palsu aja, saudara. Itu telah menimbulkan keresahan. Telah menimbulkan polarisasi Muslim di Indonesia antara Oma Irama dan Unyil, Imam Unyil. Ngaku-ngaku turunan, padahal itu adalah palsu. Nasabnya palsu, dari Nabi tipu-tipu. Kan saya sudah bahas ciri-ciri Nabi palsu. 1, tidak punya mukjizat. Tidak melakukan mukjizat apapun.
Ente cari dalam kitab suci kalian itu, apakah punya mukjizat? Dia sendiri yang ngaku dari 5 ayat, dia tidak punya tanda-tanda, palsu semuanya, palsu semua. Di surat ke-10 ayat 20. Kamu dan kau dan aku sedang menanti tanda-tanda itu. Jadi sampai hari ini Allah SWT sedang menanti mujizat-mujizat itu. Tetapi belum juga terjadi oleh Allah SWT. Sampai sudah mati, beliau itu udah mati. Ini udah mati nih. Belum juga ada. Sampai pengikutnya seluruhnya, sampai yang ngomong tadi, yang ngomong tadi, belum menemukan mujizat itu. Jadi seorang nabi harus punya mujizat. Yang kedua, dia harus bernubuat. Nubuat itu menceritakan sesuatu yang belum terjadi, itu namanya nubuatan. Seluruh nubuatannya kacau beliau. Enggak ada nubuatan. Dan 3 seorang nabi itu harus dinubuatkan. Artinya ada nabi lain, minimal nabi lain yang mengunjungi dia, engkau nabi. Itu untuk menguji rohnya, pengajarannya, apa yang dia lakukan itu. Itu namanya dinubuatkan. Sementara pada zaman yang sama, yang sezaman, tidak ada nabi. Masa antara Yesus Kristus yang dikatakan Nabi yang ke-24 itu 600 tahun baru muncul si beliau itu, si gombal gamblung itu. 600 tahun kemudian baru muncul dia. Padahal untuk menjadi nabi harus ada nabi yang mengunjungi dia, yang melihat dia. Dan nabi yang mengunjungi itu minimal 2. Ini 1 pun nggak ada untuk melakukan rekonstruksi ajaran. Apakah sesuai nggak dengan ini? Dengan nabi-nabi sebelumnya? Sesuai nggak? Nggak sesuai. Nggak, sama sekali nggak ada. Orang mutar-mutar batu hitam 7 kali yang tidak dilakukan oleh nabi siapapun. Yang dikatakannya mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Zulkifli, Idris, Soleh, Su'aib. Itu tidak ada. Bahkan di dalam kitab sucinya itu ada nabi-nabi fiktif. Ada Sis, ada Idris, ada Su'aib, ada Soleh, ada nabi apa itu ya? Khidir. Itu fiktif semua. Enggak ada yang disebutkan nabi-nabi ini di dalam Alkitab. Jadi seorang nabi harus dikuatkan oleh nabi yang lain. Oh benar, engkau adalah nabi. Kamu adalah nabi. Lah ini tidak ada nabi yang membuktikan. 1 mujizat, yang kedua bernubuat, yang ketiga dinubuatkan. Harus ada nabi, bukan pendeta. Pendeta nggak bisa menubuatkan orang untuk menjadi nabi. Harus nabi. Itu ada pendeta dari Singapura yang menubuatkan saya. Baru 2 tahun, baru setahun atau nggak sampai 2 tahun. Baru 1 tahun saya masuk Kristen, dinubuatkan oleh pendeta dari Singapura bahwa mulutmu akan mengeluarkan api. Masa mulut saya mengeluarkan api, ngerokok aja kagak? Oh ternyata mulut saya itu akan berakibat, mendatangkan api-api gitu. Saya nggak tahu kenapa mulut saya mengeluarkan api. Seorang nabi harus ditahbiskan juga. Siapa yang mentahbiskan dia?
Siapa yang mengurapi dia, tidak ada urapan, tidak ada yang mengurapinya. Siapa yang mengurapinya? Mengurapi itu dengan minyak, bukan dengan lendir. Emang istri-istri itu bisa mengurapi kita? Nggak bisa. Itu bukan ceritanya. Bukan, saudara, bukan. Nggak bisa diurapi sama istri. Tidak ada yang mengurapinya. Dan yang kelima, Nabi itu harus dari turunan Israel. Dia turunan Arab. Jadi 5 hal yang saya tetapkan sebagai pembelajaran saya kepada Anda semua. 5 ini harus dibuktikan. Ini yang paling pokok, yang paling inti dari syarat seorang nabi. Bukan diurapi sama somad oleh Adi Hidayat, bukan. Enak aja loh. Bukan oleh mulut kamu, bukan mulut kamu, dulu komen, bukan. Ini banyak mereka, banyak mereka, dia ini ngefans banget itu. Oh, pengajian di mana-mana mengundang dia, ngundang si ini, ngundang si itu. Sementara jemaat ini terminina bobo, tertipu. Bukan begitu. Bukan. Harus sungguh-sungguh. Nggak main-main. Nggak main-main, saudara. Untuk menjadi pembicara. Untuk menjadi dipercaya orang itu. Nah, saya harus tahan. Yeskil 13 ayat 16, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera apa? Selama mereka masih memusuhi karena omongan-omongan kanjeng itu. Israel tidak boleh tenang. Israel harus dihancurkan. Yahudi harus habis. Dia mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, sesungguhnya kiamat belum datang sampai batu bisa ngomong bahwa di belakangku ini ada Yahudi. Wih, Mosolman datang matiin dia. Sampai begitu itu. Sehingga kebencian, tidak ada damai sejahtera. Orang maunya damai sejahtera. Sekarang Donald Trump menang. Berarti ada wibawa tambahan bagi saya. Setiap omongan saya. Tepuk tangan untuk Donald Trump. Saya berdoa jungkir balik untuk mendoakan Donald Trump. Pendeta-pendeta Indonesia di Amerika ini, ya karena Donald Trump menang, ya menang. Tetapi banyak juga yang ketakutan. Kalau saya, jujur hidup, saya tetap mengatakannya. Saya pendukung Donald Trump. Karena berkait dengan etos kebenaran. Donald Trump ini tua-tua, tapi otak cerdas. Donald Trump itu saya membayangkan Panji Gumilang. Panji Gumilang itu otak cemerlang. Kalah siapapun dalam hal kelurusan berpaham. Membangun Indonesia ke depan harus otak Panji Gumilang.
atau Donald Trump. Jadi pemikiran-pemikiran Donald Trump ini persis Panji Gumilang. Tapi memang nasib tuh beda. Syekh Panji, halo. Saya masih ingat nggak ngomel-ngomelin saya dulu? Syekh, ini anakmu ini kan terkenal jadinya. Pak Panji, Syekh, yang mulia Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang itu penglihatan damai sejahtera. Itu yang dimiliki. Tapi nabi-nabi palsu itu somat itu. Adi Hidayat, remeh-temeh yang diomongkannya. Syekh Panji Gumilang itu visi seorang pemimpin membangun toleransi dan damai itu ada pada Panji Gumilang. Pembangunan toleransi dan damai dunia serahkan kepada Panji Gumilang, serahkan kepada Donald Trump. Nah, itu baru mantap. Yeremia 27 ayat 14, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi palsu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau bertakluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Tunjukkan apa nubuat nabi kamu. Hei, somat, tunjukkan. Kita adu. Tukang sihir Firaun melempar tali-tali jadi ular. Silakan, ular banyak sekali. Ular artinya tipu-tipu. Tapi tongkat Musa dilempar, dia telan seluruh ular-ular itu. Nah, itu ular-ular yang kamu omongkan itu cukup dengan satu khutbah video saya ini. Mental semuanya. Mental semuanya. Diuntal. Kabeh diuntal. Bisa kamu perkatakan pembicaraan saya? Apalagi sekarang Donald Trump 5 tahun ke depan memimpin Amerika. Oh, mungkin itulah nasib baik saya. Kecipratan untuk saya. Minimal tidak ada macam-macam. Keamanan saya terjamin. Ya, polisi Indonesia, si majelis-majelis itu adalah jelmaan iblis, akan tekuk lutut di bawah pembicaraan-pembicaraan saya. Dan saya akan mulai berbicara yang halus dan sopan. Saya akan tampil, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Nggak boleh saya memuji kayak begitu, boleh. Dapat pahala nggak? Terus, ya kan, ribut masalah pahala lagi kan? Gitu aja diributin. Dapat, saya tetap dapat pahala, kamu dapat pahala. Walaupun saya kafir, menurut kamu. Ini saya bacakan ya. Semua ini dari Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 5, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Saya nggak penting mau diterima sama penonton saya, mau apa kek. Ya. Teman-teman pendeta, teman-teman yang baik sama saya semua menasihatkan, Abi, tolong tampilnya yang inilah, yang soft sedikit lah. Saya terima. Saya ini pembicara. Saya kalau khutbah itu bisa membuat orang itu ketawa. Mulai dari saya naik mimbar sampai turun itu dia ketawa terus. Saya bisa membuat orang menangis. Saya bisa mengajar dengan doktrin yang kuat. Saya bisa, saudaraku.
Saya nggak bersalah untuk itu. Saya bisa, saudaraku bisa. Tetapi karena menghadapi kekuatan yang luar biasa ini, yang pengikutnya 1,5 M. Berapa sih penonton saya ini? Penonton channel ini baru 318.000. Kecil. Nggak terkenal. Saya nggak terkenal sama sekali. Cuman karena saya terkenal sebagai penghujat, penghina, itu yang terkenal duluan. Bahkan kalau polisi yang datang kemarin itu menjemput saya ke Amerika ini, saya mau ikut ke sana, habis saya. Tapi hukum Amerika nggak bisa membawa saya balik ke Indonesia. Saya dijanjikan sekian, dikasih. Nanti kalau Abi sudah keluar dari penjara, kita akan bisnis bersama. Ngeri. Ngeri. Nggak ada jaminan. Prabowo yang saya bela waktu itu, untuk menjadi presiden, saya bela dalam video-video saya. Belum pemilu, teman saya datang, saya tanya, nanti siapa yang menang? Prabowo katanya. Oke. Kalau Prabowo yang menang, oke, saya dukung Prabowo. Tapi memang saya sudah dukung Prabowo sebelumnya. Dia memantapkan saya, Prabowo yang menang. Oke. Nah. Tambah lagi yang menang adalah Donald Trump. Yeremia 27 ayat 15, sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga demi namaku, bismillah katanya, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu. Itu nubuat palsu. Ini Alkitab ini benar semua ya. Oleh karena itu saudara-saudara, tinggalkan rumah ibadahmu itu, tinggalkan. Apa yang diajarkan, yang dinyanyikannya Nabi Sallallahu Alaihi, kegilaanmu itu tinggalkan. Kebodohanmu itu tinggalkan. Supaya Indonesia ke depan ini maju. Jangan percaya kepada orang yang membawa nama Tuhan. Nama-nama Tuhan, jangan percaya itu. Itu akan membuat keturunanmu tambah rusak, negerimu tambah kacau. Pesantren-pesantrenmu tambah rusak sama guru-guru palsu itu. Saya sudah ngomong agar Menteri Agama memperhatikan ini pesantren-pesantren ini. Akan banyak lagi berita-berita rusak dari pesantren. Orang nggak bisa nggak bisa Anda. Saya sudah mengatakan itu jauh sebelumnya. Tempat-tempat sekolah agama itu harus diawasi. Menteri Agama, jangan makan gaji palsu. Gaji buta lu makan. Yesaya 63 ayat 18, mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudusmu. Lawan-lawan kami memijak tempat-tempat kudusmu Tuhan. Mereka menggunakan nama masjid, nama gereja, hanya untuk naik pangkat, untuk jadi gubernur. Begitu rendahnya cara berpikir mereka, Tuhan. Mazmur 74 ayat 7, mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah-tanah ini.
Ibrani 10 ayat 19, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Kita harus masuk ke tempat kudus. Hai bangsa-bangsa, tobat. Tinggalkan keyakinan-keyakinan yang sembrono, kacau beliau itu. Saya tidak memperhatikan penampilan saya, gaya saya khutbah, biasa aja lah. Ayo, kamu yang ayo-ayo, cuman ngetik di live chat. Tapi kan yang terancam kan saya. Kalian, ayo Abe, maju terus. Emang saya ini gila? Enggak, saya tidak gila dengan tepuk tangan. Rambut Abi lucu ya? Oke, bagus juga. Bagus lah rambut saya. Terima kasih. Mantap Abi. Kamu bilang mantap. Yang terancam saya. Tapi saya tidak pernah takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terima kasih atas pujian Anda. Ini tubuh saya bukan milik saya. Milik saya adalah, nggak ada. Milik saya ini, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Bukan milik saya lagi nih. Bukan milik saya. Semua milik Tuhan. Milik Dia. Yosua 5 ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Dia lepaskan sandalnya karena berada di satu tempat, titik kudus. Dan Indonesia adalah tanah suci. Allah. Ini Abi ini bisa membalikan, bukankah tanah suci itu di Mekah, Abi? Bukan. Sana sudah kotor, diinjak oleh para koruptor. Koruptor seluruh dunia itu datang ke sana. Sampai bupati naik haji pakai uang kotor. Dan uang kotor itu dipakai untuk menghancurkan tetangganya seberang. 700.000 orang Yaman ngek pakai uang kalian itu oleh Arab Saudi. Koran-koran yang saya baca ketika saya beli di Dahran, Arab Saudi, transit di Dahran, saya beli, itu berbicara tentang bahwa ini tidak terjadi apa-apa ini. Kami tidak diomongkan, kami menderita di sini. Oleh tokoh di Yaman ngomong begitu. Dan berita-berita tentang ini tidak terkenal, saudara-saudara. Tidak diambil oleh CNN. Mari kita sabar, sadar untuk kembali kepada ajaran yang benar. Indonesia tanah suci. Maka jangan lagi pergi kemana-mana untuk buang-buang uang. Beribadahlah untuk makanan anak-anak dan istrimu. Beribadahlah untuk membangun sekolah yang benar. Memperbaiki pesantren-pesantren dan pengajaran-pengajaran yang benar. Jangan kamu tertipu oleh guru-guru konyol seperti itu. Jangan lagi ngomong ya tarim, ya tarim.
Dan inilah waktu kehancuran kamu, hei Imam Unyil, hei Bahar Sengit. Kamu akan melihat bagaimana perputaran ini, di mana Tuhan sedang bekerja untuk bangsa Indonesia. Kalau kamu rusak lagi tempat ibadahnya orang Kristen, kamu akan tertelungkup